Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan dalam Islam, maka sungguhnya kita berbicara tentang konsep kepemimpinan yang pada umumnya sudah kita ketahui, di mana leadership ya dalam bahasa Inggrisnya atau kepemimpinan dalam bahasa Indonesia itu adalah suatu keharusan kita untuk mengetahuinya, karena kita masing-masing manusia ini sungguhnya diberi oleh Allah kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi ada bakat, ada talent yang kita miliki untuk menjadi seorang pemimpin. Paling tidak kita itu bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Ya. Lalu bagaimana sungguhnya kepemimpinan itu? Ya, menurut teorinya seperti apa? Nah, definisi kepemimpinan itu kalau dalam bahasa Inggris leadership ya sebagaimana saya jelaskan tadi, dalam bahasa Arab itu imamah, khilafah ya, kepemimpinan itu ada juga menyebut dengan imarah ya. Yang secara etimologi berarti daya memimpin, kualitas seorang pemimpin, tindakan dalam memimpin, sifat dalam memimpin. Jadi secara terminologi bisa kita pahami kepemimpinan itu adalah kemampuan mengorganisir orang lain untuk mencapai tujuan bersama, memajukan yang dipimpinnya. Kata kunci kepemimpinan itu apa? Ya, ada paling tidak 3 kata kunci kepemimpinan, yaitu koordinasi, di mana koordinasi itu dari atas ke bawah ya, memberikan arahan lalu dilakukan teknisnya seperti apa. Kemudian ada organizing atau mengorganisir orang yang dipimpin itu. Lalu yang ketiga adalah evaluasi terhadap cara kerja kepemimpinan tersebut, sudah maksimalkah atau tidak. Tugas dan tanggung jawab pemimpin itu ya, dia adalah menggerakkan, mengarahkan, menuntun, memotivasi, ya, mendorong orang yang dipimpinnya agar cita-cita, visi misi dalam kepemimpinan organisasi atau pemimpin sebuah wilayah, negara atau apapun itu bisa diwujudkan. Ya, mengarahkan. Ya. Misalnya kalau dalam sebuah daerah ya, mengarahkan bagaimana ke depan visi misi daerah itu bisa dibangun, dimajukan. Dan dia memotivasi bawahannya atau orang yang dipimpinnya untuk bersama-sama ya mewujudkan cita-cita bersama dari daerah tersebut. Nah, ini tentu saja tugas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik, karena dia memimpin banyak orang, baik itu dalam organisasi ataupun dalam kepemimpinan yang sifatnya formal, kepala daerah ya, kepala negara. Kalau kita bicara tentang kepemimpinan di dalam Islam, maka Islam tentu juga memiliki cara ya, kemudian teknis tersendiri yang mungkin sedikit berbeda dengan umumnya ya kepemimpinan yang ada. Kenapa? Karena dasarnya dalam Islam itu pemimpin itu harus dia bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utamanya. Dia tidak hanya memahami teori-teori kepemimpinan, tetapi dia juga tahu bahwa memimpin itu menjadikan spirit yang ada dalam Al-Quran, spirit yang ada dalam hadis Nabi, sunnah Nabi, dijadikan sebagai landasan dalam dia menjadikan dirinya sebagai seorang pemimpin. 4 sifat ini adalah sifat yang baik yang diambil contoh sesungguhnya oleh pemimpin masa sekarang, oleh umat Islam. Bagaimana Nabi itu adalah seorang yang benar, siddiq ya, berkata benar, ya, bertindak benar ya. Sehingga apa yang dia ucapkan itulah yang dia lakukan. Lalu sifat Nabi sebagai seorang yang fatona, pemimpin terus cerdas. Bagaimana mungkin seorang pemimpin tidak memiliki kecerdasan intelektual
intelektual, kecerdasan emosional, ya, kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan intelektual, dia berpikiran maju ke depan, ya, dengan planningnya. Kecerdasan emosionalnya, dia mampu mengendalikan pikiran, hati menjadi satu kesatuan yang kuat. Ya. Kecerdasan spiritual, bahwa agama, keyakinan memotivasi dia untuk menjadi seorang pemimpin. Sehingga spiritnya tampak bahwa dia adalah seorang yang beragama. Nah, kepemimpinan yang dicontohkan oleh Nabi itulah kepemimpinan yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang cerdas, smart. Ya. Seorang pemimpin kalau dia nggak cerdas, dia bisa dikibulin oleh orang lain, dibohongin oleh orang lain, dikerjain oleh orang lain. Tapi kalau dia seorang yang pintar dalam hal manajerial, dia pintar dalam cara memimpin, dia punya seni memimpin yang baik, karena dia seorang yang cerdas, fatonah, maka dia akan menjadi pemimpin yang hebat. Lalu yang ketiga adalah seorang pemimpin kalau menyontoh meneladani Rasulullah adalah amanah. Orang yang dipercaya, omongannya bisa dipegang, perbuatannya bisa dipegang. Kalau orang sudah tidak bisa dipercaya, itulah tampak keruntuhan pada pemimpin tersebut. Diberi amanah, jabatannya banyak, tapi jabatan yang dia pegang itu tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Memimpin hanya memperkaya diri, memimpin hanya untuk kelihatan bahwa dia berkuasa, sehingga jabatan-jabatan yang dia miliki itu menunjukkan dia benar-benar berkuasa dan berpengaruh. Memimpin hanya untuk melemahkan orang lain karena dia merasa kuat dengan jabatan atau kepemimpinan yang dia miliki. Nah, ini yang tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pemimpinan yang amanah itu adalah ketika dia diberi kepercayaan itu, dia pegang kepercayaan itu dengan baik, dia jalankan amanah itu dengan baik, sehingga orang yang dipimpinnya itu senang, orang yang dipimpinnya itu puas, dan ingin dipimpin oleh orang yang memiliki karakter seperti itu, atau sifat seperti itu. Yang keempat adalah gaya kepemimpinan Rasulullah yang perlu diteladani adalah tabligh, komunikatif. Nabi itu sebagai seorang pemimpin, dia tidak semena-mena. Dia menghargai para sahabatnya, umat Islam saat itu yang beliau sebagai pemimpinnya. Kalau bermusyawarah di Masjid Nabawi misalnya, baik itu musyawarah dalam menghadapi perang, musyawarah dalam menghadapi kesulitan perekonomian masyarakat, karena ada musim paceklik juga di Madinah. Nah, Rasulullah ngajak rembukan itu. Dia tidak serta-merta, saya pimpin, pokoknya apa yang saya katakan kalian harus ikuti. Tidak. Dia memberikan kesempatan kepada sahabat untuk memberikan pandangannya, memberikan kesempatan kepada sahabat untuk menyampaikan ide-idenya, sehingga ide-ide itu nanti dikumpulkan oleh Rasulullah, mana yang terbaik itulah yang boleh ambil. Misalnya kalau dari Abu Bakar, orangnya bijak, terkenal begitu. Umar tegas dan sedikit keras gitu kan. Ali juga dengan kelembutannya dan kecerdasannya, Utsman dengan kedermawanannya. Rasulullah bisa ya meramu pandangan-pandangan mereka itu menjadi sebuah ide yang bisa diwujudkan ketika beliau sudah minta pandangan para sahabat itu. Nah, komunikasi yang dimiliki oleh Nabi ini, seorang yang komunikatif terhadap orang yang dipimpin, itulah yang dimiliki seorang pemimpin mesti. Pemimpin harus sering bicara sama yang dipimpinnya. Jangan mentang-mentang pemimpin lalu tidak ada komunikasi. Dia merasa di atas sendiri di istana yang megah, dia di menara gading yang nggak tahu keadaan di bawah. Dan laporan di bawah ABS, asal Bapak senang. Sehingga kenyataannya sungguhnya dia tidak ketahui. Jangan sampai seperti itu. Komunikasi antar pemimpin dan yang dipimpin itu sangat perlu dilakukan. Supaya apa? Supaya terjalin hubungan yang harmonis, sehingga pemimpinnya disukai oleh yang memilihnya dulu. Sehingga pemimpinnya itu diidolakan oleh rakyatnya. Karena dia sudah memberikan contoh yang baik dengan komunikasi yang baik. Negara dalam perang, tapi dia mampu menerangkan rakyat, tenang saja.
rakyat tetap tenang, kita hadapi ini semua bersama, saya akan mencari jalan terbaik supaya perang ini tidak terjadi dan kita aman, misalnya seperti itu. Komunikasi yang baik. Oh, ini besok akan ada pandemi, ini ada penyakit, ada wabah segala macam, tenang, kita akan berusaha maksimal mungkin, kita akan hadapi bersama, kan enak. Tapi kalau misalnya pokoknya begini, pokoknya begitu, nah ini kan pemimpin yang kalau ada yang seperti itu tentu saja tidak bagus gaya komunikasinya, memaksakan pandangannya sendiri, tidak mau menerima pandangan orang lain, ya, dalam organisasi, dalam apapun yang dipimpin dalam sebuah organisasi atau dalam lembaga, baiknya sikap komunikasi yang baik itu penting untuk dilakukan. Tapi pada dasarnya, ya, pemimpin di dalam Islam, ya, kalau kita bicara tentang kepemimpinan, kita bicara tentang sifat kepemimpinan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Tapi kalau pemimpin itu orangnya, ya, jadi subjeknya, gitu ya. Maka pemimpin dalam Islam itu sesungguhnya adalah pelayan sesungguhnya, ya. Kenapa? Karena dia mengabdikan pikiran, tenaga yang dia miliki untuk melayani orang yang dipimpinnya. Jadi bukannya pemimpin itu menjadikan yang dipimpin itu sebagai pelayan, bukan. Di dalam Islam, kalau ditegaskan dalam sebuah hadis riwayat Abu Naim, pemimpin suatu kelompok adalah pelayan kelompok tersebut. Oleh karena itu, pemimpin hendaklah melayani dan menolong orang lain untuk maju. Nah, saya kira apa yang digariskan dalam Islam seperti ini adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab. Bukan pemimpin yang minta semua dilayani untuk keenakannya saja, untuk senang bahagianya dia saja, tetapi dia ingin melayani orang yang dipimpinnya. Nah, itu yang mestinya dimiliki. Poin penting yang saya sampaikan bahwa Islam bicara juga tentang kepemimpinan, dan kepemimpinan Islam itu landasan utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian yang dapat saya aturkan. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.